boleh nggak sih kalau nanti tuh saya pas nikah langsung 4 sekaligus? Grosiran, biasanya murah grosiran. Itu cewek udah kulitnya putih, mukanya cantik, senyumnya manis. Itu dia kalau senyum ke saya nih, besoknya saya diruqyah. Manisnya sampai alam arwah. Kurang cakep gimana? Kalau pengen dapet jodoh yang solehah, pokoknya buat semua orang, itu yang pertama harus kita lakuin adalah mandi kembang 7 rupa. Beneran, ini nggak bercanda nih. Itu kembangnya itu dari kembang gula sampai kembang api. Meledak loh, kalian. Ustadz kayak beginian dengerin. Kemarin saya dapat penumpang nih, kelihatannya orangnya kalem. Pas ditanya, Mbak kerja di mana? Ternyata jadi tukang rias mayat boti. Itu mayat dibedakin ngondek. Coba bayangin. Kagak sekalian taburin pakai donat gula. Kelewatan banget. Boti dibedakin. Ada satu pelajaran deh yang mungkin akan aku fokusin kayaknya. Pelajaran apa? Belajar hidup bareng kamu. Belajar hidup bareng kamu. Di antara sepi hanya pikiran yang ramai mengutuki diri, tak bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita ada di video prank taksi online sholawat yang sudah mulai istiqomah di jalan yang sesat. Jalan yang benar guys. Oke teman-teman semua, kembali aku ingatkan, jangan lupa mengistiqomahkan sholat duha. Karena ada satu hadis Nabi SAW diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau katakan, "Ausanil khalil bisalasin la ada uhuna hatta amut." Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngasih kayak wasiat gitu kepada beliau 3 perkara. Yang pertama, shoma salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari pada semua bulan Hijriyah. Yang dimaksud adalah puasa ayyamul bid. 3 hari, 13, 14, 15 Hijriyah ketika terang bulan ya. Wassalati duha, dan sholat duha. Nah ini yang akan kita bahas. Sholat duha itu adalah sholat yang dimana di dalam tubuh kita ini guys ada 360 persendian, yang dimana persendian tersebut setiap hari perlu sedekah. Tujuannya apa? Tujuannya biar tubuh kita ini menjadi tubuh yang berkah, jadi tubuh yang sehat, rezekinya lancar, dijauhkan dari segala macam musibah. Dan satu, bacaan subhanallah itu sedekah, alhamdulillah itu sedekah. Tapi kan kadang-kadang kita ini suka lalai ya, suka lupa atau sibuk mungkin. Dia bilang lalai, sibuk seharian ya, sehingga susah waktu untuk zikir-zikir tersebut. Nah 2 rakaat salat duha itu sudah melunasi daripada sedekah 360 persendian yang ada di tubuh kita. Makanya orang-orang yang salat duha itu biasanya sehat-sehat dan rezekinya barokah ya. Buat teman-teman yang pengen rezekinya barokah, melimpah, duitnya banyak, utangnya lunas, dan tetap sehat badannya, maka langgengkan salat duha. Insya Allah ini amalan yang manjur ya. Dan yang terakhir adalah sholat witir sebelum tidur ya. Itu 3 amalan yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah. Mudah-mudahan ini manfaat. Kita akan langsung aja ke video pranknya. Tapi sebelum itu, kalian yang mau ngundang aku ke acara-acara kalian seperti acara tablik akbar, acara apapun lah, pokoknya podcast, acara endorse dan lain-lain, kalian bisa hubungi nomor WA yang ada di bawah. Dan buat kalian yang pengen dapat merchandise dari Gus Aldi Store, kalian bisa langsung hubungi Shopee. Oke, kita akan langsung aja ke video pranknya. Check it out. Oke teman-teman, kita udah sampai di titik jemputnya. Kita akan langsung jemput. Ini orangnya cantik banget sih, parah ini. Mukanya tuh kayak Angelina Jolie guys. Oke, kita akan langsung jemput aja. Mudah-mudahan orangnya enak diajak ngobrol dan mau diajak nikah guys lah. Bismillah. Oke. Mbak Pipit. Iya. Iya, Mbak silakan Mbak. Mbak, di depan dulu nggak apa-apa. Soalnya kursi belakangnya lagi kotor Mbak. Di sini aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Mas. Iya, maaf ya. Kursi belakangnya itu
Bukan kotor Mbak, rusak itu tuh. Kemarin ketiban itu gajah meleduk. Sama ini Mbak, di taksi online aku biasanya ngajak penumpang kalau mau jalan baca doa dulu. Kita mikir sebentar, kita baca doa dulu. Nanti Mbak siapa namanya tadi? Mbak Bibit. Mbak Bibit nanti ikutin aku baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha. Inna Rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanannya lancar sampai akad nikah Mbak. Sama seatbeltnya Mbak dipasang. Bisa nggak? Biasanya harus dibantuin calon suami nih. Ya agak dalam sana. Ya. Nyantut nggak? Kurang nyantut. Ini perlu perjuangan nih, masa ginian. Berangkat Mbak ya. A few moments later. Mbak Bibit, ini di luar panas gini, mau kemana Mbak? Oh, ada perlu. Ada perlu, Insya Allah. Tapi sumpah ini Indramayu panas banget ya. Iya. Kayak mataharinya ada 3 deh. Tapi kalau Mbak Bibit sendiri lebih senang kepanasan apa kedinginan Mbak? Yang sejuk-sejuk aja sih. Sejuk aja, berarti yang sedang-sedang aja ya. Kedinginan juga kita sakit, kepanasan juga nggak enak ya. Tapi kalau aku lihat-lihat sih, karena Indramayu ini panas, kayaknya Mbak Bibit nggak cocok tinggal di bumi deh. Oh gitu. Iya, kan bidadari harusnya di surga. Kini kan ku hancurkan mimpiku yang dulu telah ku rangkayun. Mbak Bibit, tadi pas doa perjalanan hafal nggak doanya? Ya hafal, ada yang enggak. Ada yang hafal, ada yang enggak. Tapi dominannya hafal lah ya, sering dengar ya. Hebatnya Islam tuh gitu deh. Semua aktivitas itu ada doa yang diajarin sama Rasulullah ya. Doa makan ada, doa mau tidur ada, doa mau nikah ada sih. Jadi Islam tuh komplit ya. Yang nggak ada kayaknya doa maling uang rakyat nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Masa maling pakai doa ya. Tapi kayaknya besok aku kalau nganterin gini setelah ketemu Mbak harus nambah satu doa lagi deh. Doa apa? Doa jadi suami Mbak. Doa jadi suami Mbak. Mereka bilang syukurilah saja, oh, padahal rela tak semudah kata. Mbak Bibit, izin sebentar, aku mau angkat telepon ya. Oh iya boleh. Ini ada guru ngaji aku nih, dia telepon urgent sih biasanya. Bentar ya Mbak. Iya. Mbak jangan kangen ya. Kayak kalau lihat dari matanya tuh udah kayak rindu-rindu gitu, mau apa nggak mau ditinggalin gitu. Bentar ya Mbak, tapi ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa ya? Iya, aku gak enak kalau ninggalin lama-lama calon istri. Nggak apa-apa Mbak ya, bentar. Iya, nggak apa-apa. Sombong amat. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, saya udah khawatir aja nih tadi mau nelfon, kenapa nih Ustadz saya nih? Ustadz lagi di mana nih? Ngepel Timur Tengah. Astaga. Jangan mentang-mentang Ustadz ngepel doang segala ke Timur Tengah. Gak sekalian, mentang-mentang Ustadz nyukurin jenggot kadal gurun, sekalian. Heran banget, so Ustadz banget. Oh iya Ustadz, ini mumpung Ustadz lagi telepon nih, saya mau nanya nih perihal psikologi nih. Ustadz kan banyak paham nih tentang hati. Jadi gini Ustadz, saya kan udah lama jomblo nih. Iya, jadi saya agak-agak kesepian lah. Nah ini bayangin Ustadz, saking jomblonya saya nih. Kalau orang-orang kan kalau malam mingguan biasanya main ke kafe, ya kan, main ke konser bareng pasangannya. Kalau saya main ke rumah kosong, nemenin rumah biar nggak kesepian. Orang jomblo gimana? Iya. Tapi Ustadz, saya punya pertanyaan agak serius nih. Iya, ini masalahnya agak dalam nih ilmu nih. Jadi kan saya jomblo udah lama nih Tati.
Jadi ya susah saya tuh dapat perempuan susah, Cat. Boleh nggak sih kalau nanti tuh saya pas nikah langsung 4 sekaligus? Grosiran, biasanya murah grosiran. Ada orang begitu. Lagian Ustadz, zaman sekarang tuh susah banget nyari cewek yang tulus. Beneran dah, aduh. Saya baru kenal cewek nih, cewek zaman sekarang. Aduh, susah banget. Baru kenal nih, kita udah ditanya, kerja di mana bang? Kendaraannya bebek apa biawak? Kelewatan nggak tuh? Wah, astagfirullah. Tapi belum lama, Ustaz, saya tuh kenal cewek. Wah, ini istimewa parah ini, istimewa abis. Itu cewek udah kulitnya putih, mukanya cantik, senyumnya manis. Itu dia kalau senyum ke saya nih, besoknya saya diruqyah. Manisnya sampai alam arwah. Kurang cakep gimana cewek gitu. No! Tapi Tat, boleh nggak sih saya minta tips-tips atau amalan-amalan biar saya cepet dapet cewek yang cantik dan tulus gitu, Tat. Jadi kayak teman saya kemarin, dia saking pengen cepet dapet jodoh, saking pengen cepet nikah, dia tuh perawatan ceritanya. Dia perawatan sampai mukanya glowing. Cowok-cowok glowing, mondek kali ya. Itu saking glowingnya, Tat, pelaron pada nempel. Kira neon martabak. Cowok-cowok glowing. Love you. Kemarin tuh, Tat, saya dapat saran ceramah dari teman saya. Teman saya ini soleh banget, parah dia mah. Saking solehnya aja dia suka ngambilin wudhu ke temennya. Wudhu diambil ke temennya. Bangetan soleh kan. Wah, ini teman saya kebangetan soleh, Tat. Dia kalau ngeliat cewek seksi nih, matanya langsung nunduk, nyalain HP terus keluarin video dia. Soleh gimana kan? Temen saya bener-bener. Beneran, Tat. Ini mah kata teman saya yang soleh tadi nih. Kita kalau pengen dapet jodoh yang soleh, solehah, pokoknya buat semua orang, itu yang pertama harus kita lakuin adalah mandi kembang 7 rupa. Beneran, ini nggak bercanda nih. Kalau mau makin manjur, itu kembangnya itu dari kembang gula sampai kembang api. Meledak ya, kali ya. Ustadz kayak beginian dengerin. Dan kerjaan banget. Oke. Terus lagi Ustadz, ini mah kata teman saya, dia buka klinik kecantikan ya. Oh, ini klinik kegantengan. Kita kalau pengen ganteng, terlihat ganteng di hadapan lawan jenis, itu yang pertama kita harus rajin maskeran. Nah, dia punya produk masker. Itu maskernya campuran dari bedak mayat sama serundeng bebek Madura. Kinclong minyak gitu. Garing! Tat, yaudah ya. Ini nelpon agak kelamaan ini. Saya kan sekarang jadi sopir taksi online sekarang. Macem-macem penumpang. Kemarin saya dapat penumpang nih. Kelihatannya orangnya kalem. Pas ditanya, Mbak kerja di mana? Ternyata jadi tukang rias mayat boti. Itu mayat dibedakin ngondek. Bayang. Kagak sekali taburin pakai donat gula. Kelewatan banget. Boti dibedakin. Yaudah Ustadz, ini udah dulu ya. Satu lagi Ustadz, jangan ini jaga kesehatan, jangan sering-sering ngemilin itu keripik koyo cabe. Pedas, jangan. Ustadz jangan bego ya. Yaudah, ayo, assalamualaikum. Aduh, gua ngaji saya Mbak, kalau nelfon lama. Dari tadi ngomong udah kemana aja kan, padahal saya udah lurus nih. Dia ngomong kagak bener. Saya udah nasehatin, kadang guru ngaji saya kadang begitu. Tapi Mbak, nggak apa-apa tadi tinggal telepon gitu. Udah kangen belum? Banyak pada kangen Mbak. Orang yang udah pada kangen bener. Saya padahal telepon doang. Oh iya Mbak, kata biasanya di taksi online saya ini, saya suka menghibur penumpang saya Mbak dengan nyanyi 1-2 lagu. Soalnya menurut para pengamat musik nih, itu oh iya, ke pengamat musik itu suara saya katanya bagus. Saya dulu pernah dipromosiin, saya itu ikut lomba nyanyi. Terus saya dapat juara 1, hadiahnya Pampers bekas. Kurang bagus gimana vokal saya kan? Nah, ini saya mau nyanyi buat Mbak siapa namanya tadi? Mbak Pipit. Saya mau nyanyi buat Mbak Pipit 1-2 lagu boleh? Boleh, pasti boleh. Iya, nggak mungkin nggak boleh kan, udah sebagus itu. Saya ngomong aja merdu Mbak. Apalagi nyanyi ya. Kita nyanyi dulu Mbak ya. Ntar ya.
sombong amat. Ini lagu kenangan aku sama mantan aku. Udah pacaran lama, dia nikah sama tiang listrik. Wah, jadi gagal. Dengerin aja Pak, pakai hati. Ku pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan. Wow, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah. Iya, itu contoh Irlandia Mbak. Diriku. Wah, semakin aku mencoba, bayangmu semakin, wah cangkok Zimbabwe, semakin nyata. Asyap. Wah, ini hati banget ini. Merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah. Iya, pakai bahasa diriku. Mbak, ikut bang Mbak, duet. Pakai wow, pakai iya, Mbak Bibit, ayo. Ini Mbak Bibit nggak hafal lagunya nih pas ini. Mbak Bibit nggak hafal lagunya, terus ini tadi setelan gitar ngetales. Suara aku udah bagus tadi kan. Ini steman gitar ini ngaco nih. Terus kata pengamat musik lagi nih, katanya musik, iya kata pengamat musik, suara aku itu lebih cocok nyanyi lagu-lagu Arab. Coba Mbak lihat hidung aku. Nah, hidung Arab. Nah, ini hidung tikungan cengkok Arab. Jadi kurang cocok nyanyi lagu-lagu Indonesia. Cocoknya nyanyi lagu-lagu Timur Tengah Arab. Hidung, faktor hidung kan. Hidung kalau udah mancung gitu Mbak, susah nyanyi lagu-lagu Indonesia. Ini aku mau nyanyi lagu Arab nggak apa-apa ya? Boleh. Karena supaya menyesuaikan dengan hidung. Pasti suka lah, Mbak, pasti suka. Ya, wajahnya, udah senyum, pasti suka. Aku nyanyi dulu Mbak ya. ربما وصافى بمحمد يا رب مكان وصافى بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا راحلا إن جئت وادي المنحنى يا راحلا إن جئت وادي المنحنى فخذ به وانزل على كنز الغنى فاحطب به وانزل على كنز الغنى وارعى الدماء ورعى الدماء من جيرة حلوا به وانشد فؤادا ضاع في ذاك الفناء وقرأ سلام أهيله عني وصيف ما حل بي بعد البعاد من الضلال من الضلال
والصافى بمحمد يا رب مكة وصافى بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا راكلا إن جئت وادي المنهنى يا راكلا إن جئت وادي المنهنى فاخطر به وانزل على كنز الغنى فاخطر به وانزل على كنز الغنى. Aku masih lanjut boleh? Iya boleh. Lanjut aja nggak apa-apa. Nggak apa nih? Nggak apa-apa. Banyak kalau mau minum boleh? Izin minum ya. واستغفر واستغفر أحباب كيما يعطفون فهم أهل المكارم والثناء واسألهم بالله أن لا يقطعوا حبل المحيط بالمستهام وإن جنى وصافى بمحمد يا رب مكة وصافى بمحمد اغفر لنا يا سميعا لدعانا اغفر لنا يا سميعا لدعانا يا راكلا إن جئت وادي المنحنى يا راكلا إن جئت وادي المنحنى فاخطر به وانزل على كنز الغنى فاخطر به وانزل على كنز الغنى. Masih aman, Mbak? Ya Allah, lebih suka yang pertama apa yang kedua nih? Yang kedua, karena yang kedua sholawat. Ya, alhamdulillah. Mbak Pipit, mau tanya dong, kesan-kesan tadi dengerin sholawat gimana sih? Enak, adem, nyaman, bikin betah sih. Masya Allah, bikin betah. Masya Allah, itu Mbak Pipit baru dengerin aku sholawat. Udah seneng kan? Seneng. Padahal aku masih bisa yang lain loh. Jadi suami kamu. Jika memang masih bisa mulutku berbicara santun kata. Garing. Kalau Mbak Bibit dulu waktu sekolah pernah dapat ranking nggak? Pernah sih Mas, Beberapa kali. Wah, hebat banget ya. Kalau aku Mbak nih, waktu sekolah itu malas banget namanya belajar. Jadi aku tuh kalau ujian bener-bener ngandelin nyontek aja dari teman sama ngitung kancing itu. Aku dulu kayak gitu. Cuma kayaknya mulai sekarang aku ada satu pelajaran deh yang mungkin akan aku fokusin kayaknya. Pelajaran apa? Belajar hidup bareng kamu. Di antara sepi hanya pikiran yang ramai mengutuki diri
bisa kembali untuk mengubah. Mbak Pipit, ini aku izin mau berhenti boleh? Sebentar, ada yang mau aku sampaikan ini buat masa depan keluarga kita kelak. Boleh ya berhenti? Sebentar aja, kayak nggak sampai 5 menit kok. Paling hidup selamanya gitu. Berapa menit aja kok? Bentar ya. Mbak Pipit, ini sebelumnya izin aku mau minta maaf nih sama Mbak Pipit nih. Dari tadi kan ketika mbaknya naik harusnya di belakang, terus pintu kursi belakangnya aku bilang rusak, kedudukan gajah gajah meleduk ya. Terus akhirnya di depan, terus nanti akhirnya Mbak Pipit dengerin aku nyanyi kayak tadi fals gitu. Itu risih gak sih Mbak sebenarnya? Enggak kok, enak banget. Wah, ini bohong banget kalau salawat iya enak ya. Sampai dengerin teleponan sama Ustadz tadi. Itu sebetulnya jujur Mbak Pipit itu lagi kerjain Mbak, lagi di prank di channel YouTube aku. Jadi aku konten kreator, nama channelnya Gus Aldi. Kalau boleh lihat sini ada kamera satu, sini satu lagi. Jadi semua aktivitas kita dari pas masuk tadi direkam sama kedua kamera ini. Nah sekarang aku mau minta izin sama Mbak Pipit, boleh nggak kalau semua video ini aku tayangin di channel YouTube aku? Boleh. Beneran nih? Boleh. Alhamdulillah, betul udah cantik baik, insya Allah. Kalau videonya nanti insya Allah aku tayangin, mungkin 1 minggu ke depan video ditayangin, banyak aku sayangin seumur hidup. Sama ini aku ada ini Mbak, ada gift. Ini bingkisan dari channel YouTube aku untuk Mbak Pipit. Ini diterima, jangan lihat nilainya, jangan lihat nominalnya, tapi ini kesungguhan aku sebagai kepala keluarga untuk so aku boleh minta Instagram Mbak? Boleh. Karena kalau minta hidup seumur hidup kan susah. Terus aja ngomong gitu. Nama Instagramnya apa Mbak? Namanya Pipit FZ. Pipit FZ. Apa tuh Mbak FZ Mbak? Singkatan nama. Oh singkatan nama. Apa panjangnya? Pipit Fauzia. Oh Fauzia, Masya Allah bagus banget namanya, itu nama-nama surga gitu. Ini aku follow Mbak ya. Nanti minta tolong di love back kenceng. Alah, di follow back maksudnya Mbak. Aku lanjut jalan Mbak. Boleh. Mbak, ini berarti di depan sini ya? Iya, di depan situ Mas. Oke, makasih banyak Mbak Pipit sudah nggak marah-marah di prank aku. Minta maaf kalau banyak tutur kata yang mungkin nggak tepat. Di sini ya? Iya. Oke, aku belokin dulu deh, biar enak turunnya. Oke deh. Mbak Pipit makasih banyak, hati-hati di jalan. Iya. Sampai ketemu lagi. Lanjut di DM Instagram Mbak ya? Boleh. Kalau di buku nikah kan nanti pakai. Masih ya? Masih. Hati-hati Mbak. Bawaannya sudah? Sudah. Ada tinggalan. Aku langsung berangkat Mbak ya? Oke. Ya, makasih. Iya, assalamualaikum. Salam. Oke teman-teman, itu tadi video yang udah kita buat bareng Mbak Pipit. Ya Allah, cantiknya. Emang orang Indramayu tuh luar biasa ya. Cantik banget guys. Cantik banget guys. Sampai nggak pengen turun sebenarnya tadi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Ditonton lagi video-video yang lain. Di sana banyak juga hiburan dan ilmu-ilmu ya. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad.